hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu berupa kesehatan dan umur yang panjang, sehingga malam hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi oleh Allah di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka pengajian rutin. Mudah-mudahan barokah pengajian rutin ini, Bapak Ibu semuanya, kita selalu diberikan oleh Allah umur yang panjang dan barokah. Saking tawoi akhirnya umur tawoi waktu nanti kali sampai berapa. Jadi umur panjang ini itu barokah. Wong-wong nek barokah iki percuma. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini masih berada di bulan Syawal yang nantinya meningkatkan. Untuk itu saya berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah panjenengan semuanya selama bulan suci Ramadan. Saya ini banyak pertanyaan mesti lah. Nek wayahe mari raya, nek salah ini pertanyaan luar. Ustaz, nek riyo itu sing bener itu muni apa sih? Kalau pas lebaran hari raya itu sing bener ketemu koncone itu yang dibunyikan apa? Nek panjenengan apa? Biasa minal aidin wal faizin. Ngoten ya. Sing umum ngoten. Kula balik riyo itu balik minal aidin wal panjenengan apa? Artine minal aidin wal faizin. Insyaallah umum tapi karo artine. Jadi diluruskan sedikit. Sekarang umum itu sampai ke minal aidin wal faizin. Memang kalau sahabat-sahabat dulu, ya, tapi itu setelah Ramadan, ditinggal Ramadan lebaran, riyo ketemu kanca-kanca ini, itu yang diucapkan salaman taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai jawab amin ya oleh, dijawab taqabbal ya karim ya. Apa artinya? Semoga pas salaman, semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah. Itu ajaran tradisi yang diajarkan para sahabat, ketemu wajah-wajah para sahabat. Dan itu pas. Kenapa kok pas? Karena zaman sahabat itu roto-roto sahabat dia. Tidak roto, hampir semuanya itu posoe nutup, terawih nutup. Ramadan ini digaspol Ramadan, sedekah, ibadah sunat, kuaspol pokoknya maksimalnya. Sehingga setelah Ramadan ikut podo rumah dewe ketemu podo muga-muga amal ibadah saya, amal ibadah
Orang kalane pas, orang kalane nggak pas. Mungkin saya mengucapkan nama Pak Aziz, Pak Haji Komarudin, ini dia orang pas. Insya Allah Pak Haji Komarudin poso nutup. Insya Allah terawih nutup, ibadahnya akeh dan sebagainya. Sehingga ketemu cocok. Kalau minna wa minkum semua. Sing jadi masalah ketika kita ketemu koncone gak tahu sholat, gak tahu poso tapi melok yo dong. Nah, iku sampai salah takut kalau minna wa minkum paling ngomong ngono dah. Terus secara hati sampai dengan mugo-mugo amal ibadahmu itu mau Gusti Allah. Loh, poso gak? Terawih gak? Maca Quran gak? Apa nek sing diterima? Berarti kan akhirnya tidak pas. Makanya ini ketika hari raya kita ucapkan ya nonton wonge. Kok sapa di warung kopi ya antara kita sholat gak poso, apa kalau minang minggu. Yo gak cocok jelas. Tapi nek podo-podo ahli ibadahnya ini sesuai tuntunan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang pertama. Terus nang Jawa iku ajaran sahabat. Akhir tutup Indonesia ganti tutup Sitokari minal aidin wal faizin. Sajane ditunggu ya. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah, itu doa ya. Mudah-mudahan Allah ja'alallahu wa iyyakum dan kamu minal aidin sebagai orang yang kembali. Aidin itu artinya kembali. Kembali kemana? Yang jelas di alam kubur. Kembali dalam kesucian dan menjadi orang yang beruntung. Jadi minal aidin kembali kepada kesucian wal faizin dan orang yang beruntung. Nanti saya garis bawahi minal aidin wal faizin itu adalah artinya kembali kepada kesucian dan orang yang beruntung. Kalau dipahami lagi Pak, dipahami lagi. Sajane kamu didungakno, wis otomatis. Lho kenapa otomatis? Panjenengan nek mau poso, gelem terawih ibadah di bulan suci Ramadan sepenuhnya. Secara otomatis sampean sudah mendapatkan predikat Idul Fitri otomatis. Gak didungakno pun ya tetap harus mendapatkan predikat orang yang suci. Man shoma Ramadan imanan, man qoma Ramadan imanan, ngono hadise. Sapa sing poso, sapa sing diamleh, dosane diampuni kabeh. Berarti dalam keadaan suci wis secara otomatis iki wis dadi wong suci. Minamane. Gak usah didungakno koncone wis otomatis. Justru ngene Pak. Iki ana gak gelem poso, gak gelem tarawih, terus gak tau ibadah, sapa warung kopi ya. Wes. Intine ngono. Masih sampean ana minal aidin wal faizin. Ya tetep gak iso suci, tidak akan pernah bisa kembali ke dalam kesucian. Ya gak iso. Jadi kaya donga iki hanya tradisi aja. Donga gak donga, siji ambek mana. Nek mantu semoga amal ibadah kita diterima Allah. Karena amal ibadah itu rahasia, ono sing diterima, ono sing gak diterima. Itu makanya perlu didoakan. Tapi nek iki siji didungakno gak didungakno iki wis otomatis. Berarti sing poso ya dadi wong suci, sing gak poso tetep dosae
Dungo tok ya kowe gak iso sugih wong penggaweane mangan turu rokokan kopi ngono tok gak iso sugih. Karena ini otomatis ya. Nah, artinya apa? Wong gak poso Ramadan tidak terawih dan sebagainya. Sampai dungakno mudah-mudahan kembali dalam keadaan suci. Ya tetep gak iso suci, masih dungone terus ngono tetep gak iso suci karena itu sudah otomatis. Sing dilakoni ya kembali minal aidin wal faizin. Terus yang pas apa? Kira-kira itu jam. Jadi minal aidin wal faizin itu adalah doa ini. Nah, doa itu apa? Gak tahu sholat, gak tahu poso, gak tahu sembahyang. Ya percuma. Muka-muka beruntung, muka-muka dari wong suci. Percuma minal aidin wal faizin tetap gak iso suci. Tapi sing gelem poso walaupun gak sunatan minal aidin wal faizin ya tetap secara otomatis jadi orang yang suci, dosanya dihapus oleh Allah. Nah, ini biar paham saja. Boleh ketemu koncone saja nek ahli ibadah cakep yo. Mari dia kalau mukminan pamit itu lebih pas ajaran. Nah, di Indonesia minal aidin wal faizin masih gak disebut kono wis otomatis suci dan tidak suci. Itu hubungannya dengan Allah. Nah, sing enak wong Jawa ya sing enak wong Jawa ya. Allah pakai mohon maaf. Nah, mulai mohon maaf lahir batin. Karena wong Jawa iki akeh sosial. Akeh kegiatan ono tahlilan, mari tahlilan asal-asal. Ono PKK sedok ya. Ono arisan, mari arisan rempong, mari ngono bahas ngalor ngidul wis akeh sosiale ngono dibarono rasane wis. Karena dosa dengan manusia ini tidak akan pernah hilang sebelum meminta maaf. Makanya poin ya ketemu koncone sing enak wis jadi tak kok kalau minat kalau sholat ya sepuluh sing akeh sudah rasane ngono. Mohon maaf lahir ini pas. Enggak usah kakek bahasa Arab. Dan itu bahasa Arab yang lain mengenai tentang apa. Sampai tutup kabeh ya gak apa-apa. Ketemu Pak Aziz. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan dari minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sing lengkap ya gak apa-apa. Tapi sesuai. Dan ngakeh cukup wong Jawa tradisi Jawa singkate hubungan dengan manusia yaitu mohon maaf lahir batin. Saya khawatirnya minal aidin wal faizin ini sampai salah bunyinya. Orang kadang di fase-fase minal aidin wal faizin. Buat ini opo itu ya itu bahasa jam. Oh jam. Itu sekedar wakimah. Jadi intinya kita ketemu podo Jawane langsung itu poin. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah ya Allah taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin itu
Al-Babu Sadisu tawi berkaitan fi adabil qiraati ing dalem nerangaken tata krama atau adabil maca Al-Qur'an. Jadi bab ini menerangkan tata krama atau adab cara membaca Al-Qur'an. Ramadan kata apa? Kata apa haji? Habis Ramadan sekarang ya masih baca Al-Qur'an kok kayak keliling. Biasanya ngebut, menyoyo, menurun, kakek putar-putar tawaf, tapi tawafnya positif, silaturahmi namanya, saudara, teman, dan lain sebagainya yang positif. Biasanya ini ojo mana sampai ya, oh aku ya tak ada 11. Biasanya penting istiqomah. Ayo, di kampungnya keliling silaturahmi, kegiatan pondok belum mulai, ya ditutup nongkrong dari kegiatan pondok mulai, saya keliling mana? Akhirnya mau coba ya, hotel, mau coba jarang dibaca. Ini setelah saya, insya Allah sampean gak gitu, berarti pondok. Balik pondok ya tinggal tenang lagi ya. Dikit-dikit gak boleh biasa setengah saju, harus tidak sama baik, harus berdoa. Ini bab menerangkan adab etika tata cara kita membaca. Wa yustahabbu an takuna al-qira'ata fi mawdi'in nadhifin muhtahir. Disunahkan. Nah, kata-katanya yustahabbu bukan wayusan. Wayusan itu juga disunahkan. Yustahabbu juga disunahkan. Tapi peringkatnya itu sunahnya lebih tinggi daripada kata-kata yusan. Coro sunnah itu statusnya sunnah muakkad. Ya, ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad. Ustaz. Sangat disunahkan sekali. Antakuna al-qira'ata fi mawdi'in nadhifin muhtahir. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu di tempat yang bersih dan yang terpilih. Ini sunnahnya seperti itu. Jadi kita disunahkan membaca Al-Qur'an itu mencari tempat yang bersih, yang kita pilih, istiqomah. Kalau di rumah panjenengan nek maca Al-Qur'an pengen punya tempat khusus mushola kecil, yaitu diistiqomahkan di situ. Dan mushola itu kalau bisa dijaga. Barangkali panjenengan punya hewan-hewan itu ya. Kucing gak najis. Tapi saya yakin kucing mari mau gak cebok. Tambah gulung. Lah ketika gulung-gulung ini najisnya menempel di badannya, ya kakinya, mari ngono keluyuran, nangone sofa, nangone sholat di rumah. Lah itulah yang menyebabkan kucing ini membawa najisnya. Akhirnya jadi najis. Makanya yang punya hewan ternak, yang punya ingon-ingon apa wae, itu gak apa-apa. Nek iso dijaga gak oleh muncul. Utawa ning arep ae sampai mlebu di mana ya Pak? Di dalam rumah atau di tempat mushola, tempat kita sholat khusus itu ya. Itu perlu dijaga. Makanya di mushola yang perlu awasan anak yang ciri-ciri ada sampai dijaga kesuciannya. Walihada istahabba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid. Salah satu tempat yang suci menurut ulama, salah satu tempat yang suci menurut ulama itu adalah masjid. Artinya apa? Artinya
Ketika zaman Nabi itu masjid kan luar. Kalau saya ini masjid itu hampir tiap RW. Nah itu pasti ada sekarang. Zaman Nabi masjid itu jaraknya kiloan meter. Dari kiloan meter ini itu tidak ada penerangan. Gak ada penerangan kalau saya ini di MUI pompa dan tidak ada penerangan sama sekali. Melewati padang pasir. Dan zaman itu pula turun kendaraan. Dan zaman itu pula musimnya musim perang. Musim perang. Nah ini saya ini saya ini ganti apa? Iran masuk. Sampai saya ini perang. Timur Tengah itu kalau mulai zaman kaya sampai enak saya tidak perang. Dalam keadaan musim perang, masjid Al-Aqsa tidak ada kendaraan. Apa mana orang Arab di panganan ini itu biasa daging-dagingan. Saya pas umroh itu menuju rumah makan. Mana ini saya lengser, ambil sampel berdus itu. Oh, ini. Nah ini nanti Indonesia daging 10 ini. Mau orang Arab sampel situ ya teh. Mana nih daging-dagingan sebenarnya. Akhirnya nafsunya ya nafsu untok. Gede. Perlu wedok keren makanya tidak ada jaminan keamanan seorang perempuan ketika itu. Ya, orang Arab ini keren aja. Mau wedok ayu didik. Makanya untuk keamanan menjadi tradisi orang Arab itu akhirnya cadaran. Cek kakek kalau itu ayu tanya. Akhirnya kan di sana itu bukan ajaran ya, tapi tradisi orang Arab untuk menghindari fitnah pada dirinya seorang perempuan itu. Jika wong lanang itu pernah ya kalau ngayu bingung ya dicadari aman. Sing mau balik lanang itu. Akhirnya pada kasus, Pak. Lanang-lanang kalau cadaran kalau nanggone tempat wudhunya kok wedok-wedok ini tadi kasus. Lah karena tidak ada jaminan keamanan seorang perempuan, makanya kan Nabi dawuh wis wong wedok iki ibadahe di omahe di rumah saja lebih aman daripada di masjid. Nah sekarang beda kan di sini kan diterapkan di sini, Pak. Insya Allah masjid sepi. Karena wedok. Loh iya. Pada baru wedok dalam hukumnya masuk masjid itu haram dosa. Kalau dalam keadaan ya, dalam keadaan dosa. Salah satu yang diharamkan bagi orang yang haid itu masuk masjid. Masuk total. Kenapa? Khawatir mengotori masjid. Itu dulu. Karena dulu bagaimana? Karena pempes ya. Maka dengan pendapat ulama menurut itu wis aman. Yakin kalau tidak mengotori masjid, maka walaupun dalam keadaan diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Boleh. Gitu. Karena zamannya berbeda. Ya, sekarang masjid hampir tiap hari. Dalamnya mau ada hampir. Yang itu ya, ada. Wes sekarang petang. Apa maneh? Ono kendaraan. Ini wes tutup masjid.
Kecuali kalau kita hidupnya mungkin di Papua atau di Papua, masjidnya kiluan meter, lewat hutan-hutan, bukit-bukit dan sebagainya. Ini memang meter, artinya masjid, kalau untuk kebun ini, nah ini baru hadis ini bisa diterapkan. Saya kira kalau di sini hadis ini gak pas, ya gak pas. Maka bagaimana? Ya monggo wedok-wedok ya ada syiarnya di masjid lanang wedok kabeh muncul nang masjid. Masjid ini biar kelihatan ramai. Umane masjid saya jauh saya jelas. Cuma yang masjid menor wedok tek kelihatan saja. Kecuali menor masjid. Iya, masjid semua ngalih berapa biar menor wedok. Apalagi kan melihat Pasuruan itu. Api-apian menor. Masjid kan masih mewah. Anggaran miliar kabeh. Sampai mulai Pasuruan sampai Jember Rono Probolinggo. Nek dolen rono dicegati terus ya. Oke, Pak. 1 kilo cegatan, 1 kilo 2 kilo cegatan. Ayo Pak amal kayak masjid mau api-api. Masjid di sebelah di musola masjid. Api-apian masjid. Loh ini nek masjid api-api megah dan lain sebagainya nek kan jamaah kan eman. Mangane monggo wis anake bojone iki nek wae salat jamaah, wae pengajian tidak ada masalah sama sekali untuk bergabung untuk mengikuti kegiatan di dalam masjid. Masjid biar kelihatan syiarnya. Nah, Nabi ini sholat kiwaya itu ya apa di lapangan. Nah, kan orang jadi tani. Masjid dia itu kan masih gede, masih satu sholat hidayatullah, dia tetap diarani masjid gak orang sholatnya, terus kabeh. Lah ketika hari raya itu Nabi menyuruh semuanya keluarganya, anak-anak cili-cili, masih sing men-men ini ya, kan disuruh keluar semuanya mengikuti sholat biar kelihatan syiar kaum Islam itu wakil. Lah ini di tempat mana ada musola, akhirnya musola ya, kamu. Bagaimana biar menampung jamaah yang besar yang banyak itu, akhirnya biar menampung itu ditaruh nangone tanah lapang, tanah seluas, itu biar kelihatan syiarnya. Itu sebabnya. Nah kalau sekarang kalau masjid masih nampung, ya taruh masjid. Kenapa? Karena masjid insya Allah jaga kesuciannya. Kadang usano, ya sholat id, namun lapangan pas musim hujan bisa. Coba ya, becek ya. Nah saya jaga kandel apa? Saya jaga Indonesia ini saya jaga saya ketahuan. Kena banyu akhirnya tembus. Nah kena banyu nggak apa-apa, tembus banyu kalau lepas tolek Nah itu sebabnya ya sholat nangone tanah lapang itu karena kalau bisa keluar semuanya ya kelihatan syiarnya banyak. Karena tidak menampung akhirnya ditaruh tanah lapang. Kalau masjidnya masih menampung ya lebih baik masjid karena terjaga suci. Kembali lagi, jadi sangat disunahkan sekali apa membaca Al-Quran itu di tempat yang suci. Salah satunya yang sangat dianjurkan, bumi terbaik, tempat terbaik itu adalah masjid. Lah panjenengan di rumah itu ada musola, ya wis gak usah nang masjid lah, cukup ini kok jam 10 awan kepengin maca Quran nang masjid ae yo, pribadi nang masjid ae, sampeyan dicurigai. Kalau
Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran di masjid, nah itu bisa sekalian itu kita lihat ayat dia al-iktikaf. No. Yang di omah kan gak bisa lihat iktikaf. Tapi yang di masjid itu kita bisa sekalian berniat iktikaf. Baik iktikafnya sawah kathirun fi julusi al-qilah. Baik itu lama ataupun sebentar duduknya. Ya. Jadi itikaf itu tidak perlu waktu lama. Panjenengan misalkan kepingin oleh ganjaran loro ya. Itikaf itu ganjaran itu begitu. Mari adzan, ya mari adzan. Sampai sholat sunnah misalnya. Kan biasanya nunggu waktu, sampai cek oleh pahala itu, sampai langsung niat. Nawaitul iktikafa sunnatan lillah ta'ala. Saya berniat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Wis sampai meneng. Tapi nek sampai meneng tok gak niat, iktikaf itu harus pakai niat syar'i. Kudu niat sing nomor loro harus dilakukan di masjid. Tidak harus berjam-jam, berpuluh-puluh menit. Walaupun 1 menit itu nek wis niat itu dinamakan iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Makanya nek kepingin oleh pahala bedel, mari sholat nunggu komat langsung sampai niat. Nama itu iktikaf sunnatan lillah ta'ala. Bisa sampai ngenteni waktu ini komat. Kok sampai ngadeg berarti secara otomatis iktikaf wis batal selesai. Kok nek dijamin koncone menno ae. Aja jawab. Kok tak jawab? Aku iktikaf jinan. Ya batal iktikaf. Jeneng iktikaf berdiam diri dalam masjid. Masih koncone jawab meneno ae. Wis gak usah zikir, gak usah maca-maca, meneng tok. Dengan niat itu namanya iktikaf. Itu pahalanya besar luar biasa. Kadang kalangan orang ini keliru ya. Nek malam kok pengen iktikaf, padahal dia gak iktikaf. Lalu sholat berjamaah, sholat apa itu tahajud ya. Kalau sholat tahajud itu namanya qiyamul lail. Qiyam itu dari sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat dan lain sebagainya. Itu adalah qiyamul lail, bukan iktikaf. Nah iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Cuma sing kadung bahasa umum itu kok pengiktikaf iktikaf. Ya. Itu. Selanjutnya, jadi kita berada di dalam masjid sekalian. Karena masjid itu kita bisa sekalian iktikaf. Ini pahalanya lebih banyak. Wahada adabu yang bagi ayat nabi. Adab yang seperti ini itu seharusnya diperhatikan dan disosialisasikan. Wa yu'arifahu asyrara wa lawama fa'inam lima yufa'u anhu. Dan diberitahukan kepada anak kecil, orang-orang awam, karena perkara yang seperti ini biasanya dilupakan. Artinya inilah ya. Jadi Al-Quran itu nek iso di tempat suci. Sing paling afdal itu adalah di dalam masjid. Berita yang seperti ini nek iso diberitahukan kepada orang-orang, termasuk anak kecil, termasuk orang awam dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sesuatu perkara yang kecil ini itu biasanya banyak yang tidak tahu. Ya, sing akeh maca itu namanya omah. Itu. Iso dicet intine ngono.
hanya dibiasakan. Kalau di rumah ada tempat khusus, nah itu juga afdal intinya. Wa amal qira'atu fil hamami. Adapun membaca Al-Qur'an misalkan di pemandian umum. Nah, nama Al-Qur'an itu dia juga enggak peduli di alas, enggak peduli di handphone. Kami di pondok takut itu ya. Kalau pelek DWDW ini pondok Al-Qur'an ana DWDW. Nah, maksudnya ngarep pejabat. Wis golek DWDW. Adapun membaca Al-Quran di pemandian, faqad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha. Faqala ashabuna la yuqrabu. Ini ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama maca Quran di pemandian. Ada sebagian ulama itu yang memakruhkan. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya mau coba nanggone ngarepe kamar mandi. Itu lebih baik ditinggalkan. Lho nek donga ya apa Ustaz? Ya donga itu di ngarepe kamar mandi. Kalau berdoa kan apa? Sing gak oleh ambek bekon maca Quran. Iki di jero kamar mandi. Dadi dimulai aja keliru aja sampean diajari doa-doa itu bukan ketika pas buang airnya. Doanya itu mesti ketika sebelum masuk. Katanya memang Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wudu ya Allah, mari wudu kita berjalan sedikit nyalipun baru berdoa. Ya aja wudu ngene di pancuran mari wudu ngomong ini sing mburi antri ngenteni itu ngomong. Geser sedikit keluar kamar tempat wudu baru berdoa. Itu aturannya begitu. Bukan berdoanya di dalam kamar. Satu lagi qala syubi tukrahu qira'atul dimakruhkan membaca Al-Quran itu pada 3 tempat. Satu, fil hamamati, itu di pemandian, artinya di depannya kamar mandi, karena itu tempat yang kotor. Jadi kalau bisa dihindarkan di kamar mandi, di tempat cucian, di dapur, tempat-tempat kotor yang diragukan kesuciannya lebih baik ditinggalkan membaca Al-Quran. Yang nomor 2, wa khusus itu berarti DWC. Zaman dia kalau WC berarti dia gelombang atau jumbleng ya, di kebon, jadi jumblengan ya. Maca Quran di kebon mulai itu boleh. Artinya dimaksudkan. Yang nomor 3 itu dimakruhkan membaca Al-Quran di tempat penggilingan. Penggilingan apa? Bos penggilingan apa? Karena itu sesuatu tempat yang kotak. Penggilingan padi sore. Nah, kenapa kok begitu? Banyak alasannya. Satu, siji gerebekan. Banyak gerebekan gak iso khusyuk maca Quran melangkrak ya. Si nomor loro yang jelas penggilingan itu debu, kotorannya gak karuan, makanya dimaksudkan membaca Al-Quran di 3 tempat. Kesimpulannya kita disunahkan membaca Al-Quran itu di tempat yang dijamin kesuciannya. Dari omah tempat khusus yang paling afdal adalah di masjid. Itu saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi